Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki kompor yang punya merek Butterfly, yang buat penggorengan. Biasanya kalau dipakai kompor ini buat para pedagang atau buat jualan ayam. Ini seperti ini kompornya. Sebelumnya kita bersihkan pada bagian sela-sela kompor ini dengan bensin biar cepat mudah bersih. Kenapa kalau kita bersihkan dengan pakai bensin? Biar mudah untuk membersihkan kerak-keraknya pada sela-sela itu. Keraknya terlalu banyak, biar cepat bersih. Ini cara membersihkannya seperti ini dengan pakai kuas. Sebelumnya, setelah kita bersihkan, biar mudah dilepas atau membersihkan pada bagian kompornya. Tungkunya kita lepaskan. Setelah itu bagian lubang-lubangnya kita bersihkan. Bagian sebelah kiri kita bersihkan juga, karena banyak debunya atau kerak-keraknya yang nempel. Biar cepat bersih, kita kuaskan dengan bensin. Oke, setelah selesai kita bersihkan. Selanjutnya kita bongkar baut bagian pada mesinnya. Ini baut yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Terlebih dahulu kita lepaskan baut yang sebelah tengah. Kita lepas. Ini ada baut dua yang sebelah atas. Yang sebelah kanan kita juga lepas bautnya. Ini agak susah melepaskan bautnya. Terlebih dahulu kita getokkan bagian bautnya biar mudah terlepas bautnya. Mungkin terlalu lama nggak pernah diservis kompornya, jadinya susah bautnya untuk dilepaskan. Yang sebelah kiri kita lepaskan bautnya. Setelah kita lepas bautnya, kita lepaskan pada bagian mesinnya. Ini ada jalur pematiknya, juga kita lepaskan biar mudah untuk membersihkan bagian mesinnya. Biasanya kompor Butterfly ini mesinnya ciri-cirinya seperti ini. Terlebih dahulu pembongkarannya, kita lepaskan knopnya. Baut ada dua, ini kita lepas. Yang sebelah kiri udah terlepas, sebelah kanan tinggal kita lepaskan. Setelah itu kita lepaskan boxnya. Habis itu bagian mesinnya itu, ini ciri-cirinya seperti ini. Kompornya, mesinnya seperti ini. Kompor merek Butterfly. Pertama kali kita lepaskan pada bagian baut
Ini ada baut 2, kita lepaskan. Yang sebelah kanan kita lepaskan. Setelah kita lepaskan baut 2 ini bagian daleman mesin kompor butterfly. Ciri-cirinya ini seperti ini. Pada bagian sekernya itu hampir sama, sekernya itu kompornya sama yang lain, hampir sama. Mungkin caranya mungkin beda. Terlebih dahulu, setelah kita lepaskan bagian mesinnya, bagian yang pematiknya, kita ada pematik, jalur pematiknya sama batu pematik. Ini agak susah untuk melepaskan baut yang sebelah bagian pematik ini. Kita lepas. Ini batu pematiknya, ini contohnya seperti ini. Jalur pematiknya kita juga lepaskan. Biar cepat mudah untuk dibersihkan. Sebelumnya kita lepaskan bagian setelan yang buat apinya, kita lepaskan. Ini ada 2 bagian angin-anginnya yang buat apinya, kita lepaskan. Setelah kita lepaskan, ini ada puyer, kita lepaskan juga biar mudah untuk dibersihkan pada bagian lubangnya. Kenapa kalau kita dilepaskan puyernya ini? Biar mudah untuk dibersihkan pada bagian lubang puyernya. Biasanya itu puyernya itu lubangnya itu beda. Itu biasanya ada ukurannya. Ukurannya mungkin ada yang 90, ada yang 80. Mungkin semua kompor itu beda-beda. Setelah itu kita lepaskan bagian puyer yang kedua. Ini seperti ini. Setelah itu kita siapkan bensin untuk membersihkan pada bagian mesinnya. Kenapa kalau kita bersihkan dengan bagian mesinnya dengan bensin, biar mudah untuk membersihkan pada bagian dalemannya itu mungkin banyak keraknya. Kita bersihkan terlebih dahulu bagian box depan mesin. Mungkin ini udah terlalu banyak kotorannya, kita bersihkan. Setelah itu bagian sekernya mungkin ada bagian lubang itu banyak keraknya atau kotoran, kita bersihkan dengan bensin. Cukup dengan dikuas aja cara membersihkan. Ini bagian puyer kita bersihkan. Mungkin lubangnya terlalu banyak kotoran yang menempel, jadinya kita bersihkan juga puyernya. Sebelah bagian depan mesinnya kita bersihkan biar mudah dibersihkan. Ini bagian lubangnya kita juga bersihkan. Setelah itu bagian pematiknya juga bersihkan.
Ini bagian yang tutup buat pematik, kita bersihkan. Oke, setelah kita selesai bersihkan semuanya, bagian mesinnya kita bersihkan. Tinggal pemasangan mesin ini. Setelah kita bersihkan, kita pasang kembali. Pertama kali kita pasang jalur pematiknya, kita pasang. Jangan lupa itu ada ini namanya spin, kita pasangkan di bagian jalur pematiknya. Setelah itu pasang batu pematiknya. Jangan sampai kebalik kalau pasang batu pematiknya. Ini terlebih dahulu kita kasih pelumas. Kita pasang pernya. Kita tutupkan, sebelumnya kita tutup, kasih pelumas juga. Karena mungkin kita kasih pelumas itu biar mudah untuk jalan batu pematiknya, biar enggak cepat aus. Kita pasang bautnya. Bagian jalur pematiknya kita tutupkan, kita bautkan yang lebih kencang biar nggak mudah terlepas bautnya. Kencangkan cukup dengan pakai tang aja. Kita pasang pada bagian yang di dalam. Setelah itu ini bagian box yang depan yang ada sekernya. Sebelum seker kita pasang, terlebih dahulu kasih pelumas. Karena kenapa? Kalau kita kasih pelumas biar enggak gampang macet. Biasanya kalau enggak dikasih pelumas, pelumasnya udah kering, biasanya itu bagian kompor itu susah untuk diputar. Oke, setelah kita kasih pelumas, tinggal pemasangan bagian seker. Yang belum merata kita kasihkan pelumas dulu. Ini contohnya seperti ini. Itu ada bagian lubang, mungkin beda-beda. Kita cara pasangkan seperti ini sekernya. Setelah itu bagian pelatuk yang buat ngaitkan pada bagian batu pematiknya kita pasang. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik biasanya itu nggak bisa diputar atau nggak bisa bunyi ceklek karena nggak ngait ke bagian batu pematiknya. Oke, tinggal pasang pernya. Kita ambil pernya, kita pasang.
Setelah kita pasang pernya, sudah pasang, tinggal bagian box depannya kita pasang. Kita pasang pelan-pelan, yang penting bagian lubang itu disamakan biar untuk dibautkan lebih mudah. Ini ada baut 2, kita pasang, kita bautkan yang lebih kencang. Yang sebelah kiri kita bautkan juga. Setelah kita pasang baut 2 ini, sudah selesai. Tinggal bagian pada puyernya kita pasang. Itu yang buat setelan angin-angin api. Itu biasanya kalau buat setelan angin-angin itu pengaruh pada apinya. Kita pasang pernya untuk pemasangan bagian angin-angin yang buat di bagian apinya. Kita pasang. Oke, setelah kita pasang bagian angin-angin sudah selesai. Tinggal pemasangan pada bagian body box-nya itu. Kita pasang. Ini boxnya seperti ini. Cara pemasangannya, masukkan mesinnya, lalu kita bautkan. Itu ada baut 2, kita bautkan. Tinggal yang satu bautnya kita pasang. Setelah kita pasang baut 2 ini sudah kencang, kita pasang ke bagian sumbunya. Cara pemasangannya seperti ini, yang kayak tadi yang sebelum kita bongkar. Kita bautkan, ada baut 2 yang di atas. Bagian baut yang sebelah kanan kita bautkan juga. Sebelah kiri kita pasang bautnya. Setelah kita pasang semuanya bautnya, kita kencangkan bautnya. Sebelah kanan kita bautkan, tinggal pasang baut yang atas kita kencangkan. Sesudah selesai baut ini, terlebih dahulu kita kontrol bagian yang bawahnya, jalurnya. Sebelumnya ini bagian yang putarannya kita kasih pelumas biar mudah untuk diputar. Kita pasang bagian putarannya atau knobnya. Alhamdulillah udah selesai, tinggal pengetesan. Ini seperti ini hasilnya, kita tes. Ternyata apinya lebih bagus. Yang tadinya nyala di bagian api lilinnya, itu nyala terus, nggak bisa mati. Ternyata
Kita setelah bongkar sudah bagus nyala apinya. Kita pasang ke tabung. Ini hasilnya seperti ini apinya. Karena ini punya kompor yang tegangan tinggi, seharusnya itu pakai regulator yang standar. Seharusnya pakai regulator yang tekanan tinggi. Ini cukup dengan regulator tekanan rendah. Ini hasilnya seperti ini apinya. Alhamdulillah udah selesai. Ini bagian api pemicunya sudah tidak nyala. Biasanya itu nyala di bagian pemicunya. Alhamdulillah udah selesai. Sebelumnya terima kasih dari video kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam dari Rudy Kompor, mudah-mudahan jangan lupa tonton terus video kami.